Halo, perkenalkan nama saya Sylvia Adiswan, saya guru informatika dari SMA Don Bosco Padang. KA atau kecerdasan artifisial merupakan ilmu dan rekayasa untuk membuat program cerdas, terutama program komputer cerdas. Untuk itu kita perlu memberi pemahaman kepada peserta didik kita bagaimana penggunaan kecerdasan artifisial. Ikut Ibu Sil masuk kelas yuk, mari! Selamat datang di kelas informatika, ya. Selamat bergabung kembali karena kamu sudah selesai PTS. Nah, sebelum memulai aktivitas pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa secara bersama-sama. Silakan, ketua kelas. Sebelum memulai aktivitas belajar, mari kita berdoa mengenai persen. Berdoa. Oke, terima kasih, Fai. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Udah sarapan? Oke, kalau udah sarapan. Ibu lihat hadir semua hari ini, sekretaris siapa? Hadir? Hadir semua ya? Oke. Nah, pembelajaran kita pada hari ini, kamu bisa lihat di depan, itu tentang pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Mungkin kamu mengenalnya kecerdasan artifisial itu dengan nama apa biasanya? AI. AI itu kepanjangannya apa? Artificial Intelligence. Tahu nggak kenapa disebut kecerdasan artifisial? Baru pertama kali kan mendengar ini? Baru pertama kali. Untuk itu, agenda kita pada hari ini, ya. Yang pertama adalah nih Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuan kamu mempelajari materi ini? Kemudian apa indikator pembelajarannya? Lalu Ibu akan sekilas memberikan materi. Sebelumnya materinya sudah Ibu bagiin di grup ya. Ibu yakin kamu sudah minimal kamu sudah punya base fondasi dalam pemahaman terkait kecerdasan artifisial ini. Nah, kemudian nanti ada aktivitas kita berkelompok. Ada 2 aktivitas. Yang pertama kamu nanti akan membuat peta konsep terkait bagaimana pemanfaatan kecerdasan artifisial ini di berbagai bidang. Nah, kemudian yang kedua, kamu mengaplikasikan 3 jenis perangkat AI atau perangkat KA yang berbeda. Nah, itu aja, lalu diakhiri dengan refleksi seperti biasa. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Kamu mampu nanti memahami dan mengaplikasikan perangkat KA pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Kemudian kamu mampu nanti menentukan perangkat KA yang sesuai untuk kolaborasi. Dan yang terakhir adalah kamu nanti menghasilkan konten kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial. Gitu. Paham ya apa tujuan pembelajaran kamu pada hari ini? Nah, ini ada pertanyaan. Bisa terlihat jelas? Bisa. Oke, bagaimana mungkin mesin bisa belajar seperti manusia? Ada yang bisa tahu nggak? Bagaimana bisa ya mesin itu belajar dari manusia? Ayo. Ada yang tahu? Atau kamu pernah melihat robot yang jalan sendiri? Di mana? Di Jepang. Kalau di Padang ada? Yakin? Ada. Apa? Ada. Ah, di mana? Toko mainan. Oke. Kalau ada lagi? Atau di rumahnya ada sebenarnya, tapi nggak sadar itu robot. Ayo, apa? Ayo. Rice cooker. Rice cooker termasuk itu mesin. Ya, oke. Yang lain apa? Yang lain mungkin di rumahmu ada, tapi nggak tahu, tak sadar itu robot. Mesin cuci, oke, kita tampung. Ayo, apa? Yang jalan-jalan sendiri apa? Ayo. Kayak iya. Punya di rumah? Punya. Salah satunya adalah robot penghisap debu. Itu robot nggak? Yang menghisap debu, yang membantu kerja manusia. Betul? Rumah dia udah capek, biasa tuh wanita-wanita karir ya, gitu kan, udah capek kerja
kerja gitu, rumah berantakan, malas menyapu, ya udah, dibelinya robot, bisa. Jadi itu membantu kerja manusia. Nah, sekarang kita lihat. Tahu ini apa? Ayo tebak gambar. Kita main tebak gambar aja. Ayo. Nah, ini yang kalau yang tahu jawabannya itu paling sering menggunakannya. Ya, benar ya? Ini kata-ketawa nih kalian. Ini apa ini? Wah, ini udah tahu semua ya. Sejak kapan kalian pakai ini? Waktu SMP. Tahunnya tahun berapa? 2024. Berarti berapa lama kalian pakai ChatGPT? Setahun baru ya. Oke. Kalau ini apa? Apa? DeepSeek. Sejak kapan kamu pakai ini? Enggak pernah. Dari mana kamu tahu ini DeepSeek? Tahu logonya aja, tapi nggak pernah menggunakan. Oke. Ini tahu apa? Apa namanya? Gemini AI. Pernah menggunakannya? Pernah. Ada yang belum pernah menggunakan? Angkat aja tangan supaya kita tahu gitu. Bagaimana kita mengeksplor. Oke. Ini apa? Ada yang tahu? Apa? Google Assistant. Kalau ini apa? Kalian pengguna Android mungkin nggak tahu ya. Ini pengguna apa ini? Sherry ini? iOS. Yang benarnya iOS ya. Ya, karena operating system di handphone itu kan ada dua. Ada yang berbasis Android. Sebenarnya ada tiga sih. Ada Microsoft, ada Android, ada iOS. Kalau ini apa? Apa namanya? Google Maps. Nah, di antara 1, 2, 3, 4, 6 ini, 6 gambar, yang mana yang berbasis KA atau AI? Terus, apakah hanya 4 buah dari 6 atau 5 dari 6 gambar atau semua ini merupakan aplikasi kecerdasan artifisial? Ayo, yang jawab semua boleh angkat tangan. Kok malah ragu ya yang semua? Nggak apa-apa, nggak usah pede aja dengan jawaban kamu, nggak usah ragu-ragu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Yang 15 yang lain lagi? Tidak semuanya perangkat KA atau AI. Bagaimana? George, Leticia? Apakah semuanya ini aplikasi AI atau aplikasi KA atau tidak? Kayaknya iya. Jadi semuanya adalah merupakan tools KA atau AI. Mungkin yang aneh sama kamu Google Maps ya. Mungkin kamu agak ragu, ini Google Maps ini masuk KA atau enggak sih? Sebenarnya Google Maps termasuk kecerdasan artifisial. Dia membantu rute kamu. Nah, kalau kamu misalnya nyetir atau pakai motor, kalau di Google Maps itu dia ada voice note, voice typing nggak? Ada nggak voice-nya? Nah, ketika kamu mengucapkan, misalnya ya handphone kamu itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ya, dites aja nanti pulang sekolah iseng-iseng, benar nggak ya kata Husil itu? Tergantung bahasa language di handphone kamu ya atau di mobil kamu. Nah, tunjukkan arah ke SMA Don Bosco, pasti dia otomatis bersuara. Nah, atau ini Google Assistant. Kalau kamu mengaktifkan Google Assistant di handphone kamu, ketika kamu mengatakan Hai Google, Hai Asisten Google, dia akan berbicara. Atau selain Google Assistant namanya Hai Bixby. Nah, atau Hai Siri. Pernah nggak kamu gunain seperti itu? Iseng-iseng aja. Iseng-iseng aja. Handphone kamu itu sudah menggunakan yang namanya asisten, ya, KA. Nah, sekarang kamu sudah tahu fungsinya. Nah, menurut kamu apa itu kecerdasan artifisial? Ayo. Tadi kan kita sudah eksplor nih beberapa tools dari AI atau kecerdasan artifisial. Sekarang menurut kamu apa itu kecerdasan artifisial? Ada yang tahu?
Gak usah dihafal, dengan bahasa kamu aja. Apa Eren? Sebuah mesin kecerdasan untuk tujuan untuk mesin. Sebuah mesin kecerdasan. Mesin ya. Mesin kecerdasan untuk membantu tugas manusia. Gitu. Oke. Kita lihat ya. Nah, ini definisi KA menurut para pakar ya. Yang penemu ini itu ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Kalau dulu namanya manajemen sains saraf tiruan, ya, manajemen sains saraf tiruan, berarti sarafnya manusia, otaknya manusia itu dibuat, ditiru, dipindahkan ke bahasa mesin. Kemudian berganti namanya adalah kecerdasan buatan, KB, bukan keluarga berencana, tapi kecerdasan buatan. Kemudian transformasi lagi namanya adalah kecerdasan artifisial. Kalau di bahasa Indonesia kan, kecerdasan artifisial. Tapi kalau dari sononya, dari lahirnya tahun 1956, namanya tetap satu, namanya adalah AI, Artificial Intelligence. Nah, itu. Sekarang kita lihat kalau definisi KA, seiring perkembangan teknologi, nah, dia itu benar kata temannya tadi kecerdasan ya. Dia itu benar-benar sistem yang dibuat untuk sistem cerdas, mesin cerdas yang dibuat untuk membantu pekerjaan manusia. Jadi bagaimana dia membuat belajar dari data, kemudian memprosesnya, kemudian dia membuat pola, kemudian membuat prediksi ya atau keputusan secara mandiri. Kita contohin, handphone kamu itu rata-rata kamu buka pakai apa sekarang? Pakai apa? Apa namanya? Ada yang pakai Face ID kah? Kemudian ada yang pakai sidik jari kah? Atau ada yang menggunakan pattern sampai saat ini? Masih menggunakan pattern? Pattern itu apa? Pola. Nah, itu semuanya apa? Semuanya adalah pola, ya. Bagaimana wajahmu? Apakah wajahmu setiap kamu buka berubah-ubah? Enggak kan? Itu juga kan wajahnya. Kemudian polanya, misal polanya L gitu. Itu L terus ya. Nah, itu merupakan salah satu tools ya, tools KA di handphone. Nah, jadi ketika kamu melakukan penginputan apapun data di dalam sebuah aplikasi KA, contohnya adalah ChatGPT. Kamu sering menggunakan ChatGPT? Biasa kamu gunain ChatGPT untuk apa? Ayo, cari jawaban Bu. Iya. Menurut kamu valid nggak jawabannya itu? Kenapa nggak valid? Kenapa nggak valid? Di mana kamu tahu nggak benar? Pas diperiksa di sekolah sama gurunya. Berarti jawaban guru menurut kamu selalu benar ya? Iya? Aku terima kasih banget. Oke, nah sekarang logikanya, Ibu juga menggunakan ChatGPT kok dari tahun 2023. Ya. Kamu lihat ketika contoh ya, Ibu ketikkan, buatkan saya kalimat pemantik ya. Dalam proses pembelajaran dengan materi sistem komputer. Oke. Kita lihat, nah tanpa sadar, ini di bagian bawah, ini sering yang terlewati. ChatGPT dapat membuat kesalahan. Nah, di sini, dia tulisannya kecil nak. Ibarat ada diskon besar-besaran 50%, udah pergi pula kamu ke sana kan, ternyata S dan K-nya kecil kan? S dan K sesuai dengan ketentuan berlaku. Nah, itu sering nggak ditemukan? Ternyata kita harus belanja dulu, minimal segini, gitu. Kita udah ke sana, kayak ketipu nggak? Benar kan? Nah, ChatGPT juga kayak gitu. Bukan ChatGPT saja, semua tools KA. Jadi prosesnya bagaimana Bu kalau KA itu? Nah, prosesnya kita melihat ya. Kita lihat dulu karakteristiknya apa. Yang pertama adalah dia belajar dari data, ya. Dia belajar dari data. Jadi machine learning. Semakin banyak apapun yang kamu upload,
di internet, kamu upload, baik itu kamu privasikan, berarti kan kamu kasih data ke internet itu, dunia maya. Nah, KA itu diciptakan, yang membuat KA siapa? Programmernya siapa? Manusia kan? Ya kamu nantinya mungkin. Kamu nantinya. Kamu yang menciptakan. Nah, kamu yang menginputkan. Error programnya kamu perbaiki terus sampai sempurna lah programnya. Nama program itu pasti selalu mengalami debug atau ada error terus. Dan dia berkembang terus, ibarat dia machine learning. Nah ini dia. Dia belajar dari data. Jadi semakin kita kasih dia data, kalau yang mengasih itu datanya salah, dia akan menghasilkan data bias namanya, salah. Nah gitu. Kalau dulu kamu cari tugas, cari latihan melalui Google, ya, kadang kan kamu bingung, oh kok ini beda ya jawabannya ya. Ini misalnya kamu cari tentang rumus matematika aljabar linear, mungkin. Nah, kok antara link ini dengan link ini berbeda konsepnya. Akhirnya kamu carilah ChatGPT. ChatGPT itu adalah mengumpulkan beberapa resource dari dunia maya, baik itu mungkin Google atau Bing atau Yahoo, beberapa pencarian. Nah, itulah gunanya tools KA ini. Jadi kamu tinggal mencari, ketika kamu memasukkan prompt yang benar, dia akan menghasilkan jawaban mungkin 75% benar. Kalau prompt kamu hanya sedikit atau zero yang tidak tahu bagaimana ujungnya apa tujuannya, dia akan memberikan jawaban yang ngambang juga dan dia akan berulang-ulang. Benar nggak kalau ChatGPT seperti itu? Apakah mau dibuatkan dengan versi singkat? Nah, apakah mau dibuatkan di PDF? Kenapa muncul seperti itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa sih ChatGPT itu kayak marketing yang membuat kita harus mengetikkan boleh, mau, buatkan gitu? Kenapa? Karena prompt yang kamu ketikkan di ChatGPT atau di aplikasi KA itu kurang lengkap, kurang detail, kurang rinci. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya adalah dia mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Nah, di sini kita lihat dia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan. Ibarat kamu programmer, kamu buat pemrograman ya, buat sistem nanti, ketika ibarat kamu ngerjain latihan matematika, pasti ada kesalahan, terus kamu benarkan soalnya, jawabannya. Nah, ibarat seperti itu pemrograman KA itu. Ketika dia menemukan debug atau error pada programnya, dia akan memperbaiki. Ya, dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Nah, melalui apa? Ya, melalui apa yang manusia inputkan tadi. Nah, dia akan membaca, contoh gini ya, dia akan membaca algoritma dari user. Algoritma tahu? Algoritma tahu kan? Apa algoritma? Kita udah belajar di berpikir komputasional. Apa itu algoritma? Apa? Algoritma itu apa? Ayo, Leticia. Oke, cara menyelesaikan masalah menggunakan langkah-langkah. Ya, benar sekali. Sistematis. Jadi dia membaca apa yang manusia inputkan itu secara sistematis. Nah, kemudian kita melihat lagi karakteristiknya. Dia bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Kemudian dia mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Nah, itulah karakteristik KA. Jadi, ketika kita menggunakan KA, kecerdasan artifisial, kamu akan tahu itu fungsinya untuk apa. Pernah buat gambar nggak melalui KA? Pernah nggak? Ada yang pernah? Enggak ya? Atau misal gini, wajahnya wajah kamu, badannya badan Superman mungkin. Pernah nggak? Pernah nggak melakukan seperti itu? Oh, nggak pernah ya? Nanti melalui aplikasi KA, kamu akan lambat laun akan mencoba itu. Ya, mencoba itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini di karakteristik KA? Mulai dari pemahaman, karena kita memahami dulu ya, memahami dulu apa fungsi KA, bagaimana karakteristiknya, bagaimana tools dari KA itu diimplementasikan dalam kehidupan kamu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan ajak kamu berkelompok ya, sesuai dengan agenda kita. Jadi
Untuk yang pertama, aktivitas pembelajaran pertama, kamu nanti akan diajak membuat peta konsep pemanfaatan KA, itu di bidang umum atau bidang khusus. Silakan kamu kerjakan, mungkin menggunakan Canva atau aplikasi lain. Nah, bagaimana pemanfaatan KA itu? Misalnya kamu ambil di bidang umum, di bidang pendidikan, atau di bidang kesehatan, atau bidang transportasi. Itu bebaskan kamu di berbagai bidang apapun. Kemudian di aktivitas pembelajaran kedua, kamu diminta mengaplikasikan 3 jenis perangkat KA yang berbeda. Yang berbeda ya. Jangan satu perangkat dengan 3 keluaran. Contoh, kamu gunain ChatGPT saja, tapi untuk menghasilkan gambar, menghasilkan teks, menghasilkan suara. Bukan seperti itu. Jadi kamu menggunakan 3 perangkat KA yang berbeda. Tadi kan sudah Ibu sampaikan, di sana ada ChatGPT, mungkin ada Gemini, mungkin ada DeepSeek. Nah, jadi masing-masing ini kamu harus menghasilkan project, bisa itu gambar atau suara atau teks. Contoh, misalnya di gambar kamu menggunakan ChatGPT. Kamu berikan prompt-nya, ya. Kamu ketikkan prompt-nya apa, kemudian keluarannya apa. Nah, kemudian untuk menghasilkan suara lagi. Contoh, kalau suara menggunakan Suno AI. Suno AI ya, kalau untuk suara. Contoh. Nah, kamu instruksikan prompt-nya apa, sehingga memunculkan suaranya seperti apa. Atau menggunakan aplikasi KA yang lain, yang menghasilkan suara. Kemudian yang terakhir, menghasilkan teks. Contoh, kamu menggunakan DeepSeek atau menggunakan Gemini. Nah, instruksikan teksnya apa? Contoh tadi, buatkan saya kalimat deskriptif tentang pengalaman liburan. Mungkin. Nah, kan itu prompt-nya ya. Output-nya apa? Nah, itu kamu kerjakan semuanya di Canva ya, 2 aktivitas tersebut. Boleh di Canva, boleh di Google Slide. Nah, terserah kamu, nanti ada link pengumpulan. Ya, link pengumpulan tugas. Nah, dikumpulkan di sana, nanti dipresentasikan ke depan. Ya, jadi penugasannya lebih kurang 30 menit, nanti kita presentasi 15 menit. Apakah paham dengan instruksi yang Bu berikan? Ibu akan jalan juga melihat, memantau kerja kalian, ya. Ya, apa, Fai? Iya, di komputernya. Satu orang aja. Pakai sharing aja. Tahu menggunakan sharing file? Tahu ya, sharing Canva. Nanti kalau nggak ada yang tahu, boleh nanya ke Ibu. Nanti bukan jalan ke kelompoknya. Oke, silakan dibuka, didiskusikan terkait 2 angka yang harus kamu kerjakan secara berkelompok. Bagaimana langkah-langkahnya? Silakan. Nah, cari mind map-nya ya. Iya, ya nggak apa-apa. Lanjut. Coba gini aja, yang buat ininya siapa? Yang buat materinya, mind map-nya siapa nanti? Di antara berempat ini. Nah, cukup 1 orang aja, nanti linknya dibagiin. Nah, iya, nanti teman kamu akan bagiin linknya, di sana kamu bisa kerjakan sama-sama. Ya. Nanti linknya akan dibagikan ya. Jadi gini, siapa yang membuat materinya yang pertama, yang mana? Iya? Iya, buat gini. Kan kita ada 2 penugasan ya, ada 2 penugasan. Nah, 1 penugasan 2 orang yang ngerjain. Nanti linknya aja dibagikan antar temannya pakai Canva. Nah, ya bagi. Kami yang pertama, kalian yang kedua. Ya ini kan bisa nih, ini bisa. Ini kamu udah bisa login kan? Ini kan akun kamu kan? Nah, sekarang kamu diminta membuat apa yang kedua? Perangkat tools KA kan? Kecerdasan artifisial. Kamu lihat materinya dulu nak di sini. Mana materinya? SID itu, STTID. Coba. Ketikkan aja di sana STTID, di sini. Ya. STTID, yap. Mind map ini berapa slide, Mas? Kalau mind map tuh 1 slide aja. Gak usah banyak-banyak. Kan bidang umum atau bidang khusus. Nah, di bidang umum itu, misalnya kamu ambil hanya bidang pendidikan saja.
Ya, di bidang pendidikan tuh apa saja yang sudah menggunakan tools KA gitu. Bagaimana pemanfaatan KA di bidang pendidikan. Nah, coba baca materinya, Miss. Iya, kan ada di materi itu. Oh, berarti kayak kami satu slide, mereka satu slide. Iya, betul. Bedain aja. Kok supaya cara sharing ya. Cara sharingnya ya. Coba scroll ke bawah, ya. Kan ada aktivitas tuh. Coba scroll ke bawah. Aktivitas pembelajaran yang kedua. Scroll lagi. Ini yang pertama, itu teman kamu yang buat. Nah, yang kedua, coba lihat mengaplikasikan 3 jenis perangkat KA untuk menyelesaikan tugas sederhana. Pemrosesan gambar, video, musik, atau teks. Nah, buatkan prompt-nya dan hasil keluarannya dari prompt tersebut. Coba instruksinya di bawah ini. Nah, ini petunjuk kerjanya. Nah, coba baca lagi, ya. Kalau nggak paham ini kamu, baru kamu nanya lagi ke ibu ya. Ya, diskusikan berdua ini. Ya, sharingnya ya. Bagaimana sharingnya? Mana ininya? Mana template-nya? Mana template-nya? Ini template-nya. Pilih share. Ya, pilih ini. Ya, pilih itu. Anyone with the link can edit ya. Copy link. Nah, kirim ke teman kamu, ya. Kirim ke teman kamu. Ini ada kendala? Cara share. Yang mana yang sudah buka? Yang mana yang mengerjakan aktivitas yang pertama? Kamu. Nah, pilih bagikan. Pilih bagikan. Oke. Pilih ini. Kemudian, iya sebentar ya. Oke, pilih salin tautan. Ah, buka WA. Salin, kirim ke teman kamu. Linknya itu, ya. Kamu, kenapa Fikri? Udah. Sudah. Nah. Ini sudah nih, yakin. Mana nama kelompoknya? Tuliskan nama kelompoknya. Belum siap aja. Oh, belum siap. Ya kayak gini mind mapnya. Kalau bisa janganlah bunga-bunga. Berbunga-bunga nanti kan hatimu sedang berbunga-bunga ya. Apa? Kalau lupa sandi gini aja. Kalau lupa sandi, kamu berbagi link aja sama dia. Ya. Iya, WA ya. Iya, login WA kamu dong supaya dia dapat sandi apanya, linknya. Ya nanti kan di logout juga. Iya betul, bisa di logout. Buka Chrome. Ya. Nah kalau kamu buatnya yang mana? Mind mapping. Temanmu yang itu, yang 2 itu? Mereka sisanya. Sisanya. Mereka udah tahu? Yang itu yang Aktivitas pembelajaran kedua. Oke. 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 Bagi tugasnya ya. Bagi tugasnya. Jadi jangan lupa ya di masing-masing penugasan itu buat nama kelompoknya, buat anggota kelompoknya. Jangan sampai lupa ya. Gimana? Bisa? Kalau bisa 2 orang ini mengerjakan aktivitas 1. Nah, yang 2 ini mengerjakan aktivitas 2. Kayak itu. Kayak kelompok siapa ini? Si Iron dan teman-teman. Nah, seperti itu. gambar-gambar. Ya. Ya, jangan lupa buat nama kelompoknya ya sama anggotanya. Yap. Kayaknya kita ambil yang Iya. pojok ini kita ambil lagi dari hari. Iya, betul. Nah, kamu ngerjain aktivitas pembelajaran 2. Nah, cari itu. Kan itu makanya ada 2 aktivitas. Yang 2 orang ngerjain aktivitas pembelajaran 1. Bagaimana? Udah, Namplet bisa masuk Canva. Bisa masuk Canva. Udah bisa masuk Canva.
Yaudah kita buat PPT aja, mereka buat mind map. Ah iya. Ya. Coba. Ya, bagaimana? Mind map itu udah kayak penelitian gitu, atau contohnya? Contohnya, kan bidang umum apa? Coba kamu lihat ini. Nah, coba lihat materinya, nak. Coba ya. Nah, mana yang bidang transformasi berbagai bidang kan? Nah, contohnya misalnya di bagian penelitian data dan analisis. Nah, dia memproses data bersama manusia. Ini bidang apa ini? Bidang umum atau bidang khusus? Khusus kayak Nah, gitu. Jadi kamu baca materinya. Baca materinya seperti ini. Ah, ini berbagai bidang. Misalnya kalau kesehatan, ada diagnosis AI. Nah, pergilah. Misalnya bilang kesehatan, ternyata bisa mendiagnostik sakit, kemudian telemedicine, wearable device. Nah, sebenarnya kan banyak tuh bidang kesehatan. Nah, kemudian ada industri manufaktur. Ini contohnya penggunaan AI, gitu. Ya, sebenarnya sudah ada di sini. mind mapnya tuh ada dua. Pilih salah satu. Iya, betul. Bidang umum atau bidang khusus, seperti itu. Ya. Kamu kerjakan aktivitas pembelajaran yang kedua. Paling bawah sekali. Ya. Ya, suaranya bebas. Suaranya bebas ya. Ya, apa? Yap. Apa? PPT sama peta konsep. Iya, betul. PPT apa, Bu? Yang aktivitas pembelajaran kedua lihat. Ya. Aktivitas pembelajaran kedua lihat yang mana? Ini dengan yang berbeda. Misalnya tadi kan ada ChatGPT. Nah, ChatGPT itu kamu ingin membuat gambar, menghasilkan gambar. Kamu bikinkan promptnya apa sehingga muncul gambar dia. Nah, sehingga muncul gambar dia. Contoh, buatkanlah saya gambar seorang manusia yang sedang bekerja di sebuah perusahaan industri. Nah, dimintanya gambar itu kan. Nah, itu kan prompt itu kan instruksi. Nah, kemudian apa lagi? Menghasilkan apa lagi? Menghasilkan video. Nah, video jangan ChatGPT kamu gunakan lagi. Misalnya video kamu gunakan Gemini. Nah, atau aplikasi buat video AI ini kan banyak tuh beredar di Google tuh, di internet. Nah, kamu bikinkan promptnya, buatkanlah saya video durasi detik gitu. Nah, musik silakan cari, kan banyak tuh perangkat AI yang menghasilkan musik. Oke. Ya, menggunakan 3 perangkat yang berbeda. Nah, ya, yuk. Bagaimana? Iya, betul. Jadi di AI nanti screenshot dia pindahkan ke sini, ke Canva kamu. Gitu. Iya, sama promnya. Yang untuk gambar. Nah, ganti ini. Aktivitas pembelajaran 1, ya. Cara lihat foto hasil SS di mana? Apa? Cara lihat foto hasil SS. Di sini.
Pilih pictures. Pilih, coba kamera roll. Coba. Oh, back lagi. Back lagi. Save pictures. Mana screenshotnya? Kamu udah screenshot? Coba. Coba screenshot lagi. Lihat hasilnya juga iya tuh. Nah, coba itu. Nah, berarti kamu save dulu tuh. Kok new lagi? Ya, coba. Open ini, cancel. Mana save-nya ini? Ini nih, gambar ini. Nah, di mana kamu simpan? Klik tuh. Nah, di mana? Nah, di sini kan? Ya, situ aja. Di kamera roll aja. Nah, terus hasilnya? Hasilnya? Nah, hasilnya bawah-bawah. Nah, ini juga ditampilin. Saya lihat sudah beberapa dari antara kamu sudah selesai. Jadi, saya minta satu kelompok dulu ya, presentasi terkait aktivitas pembelajaran pertama, ya. Oke. Saya minta kelompok 7. Mana kelompok 7? Ya. Silakan kamu maju ke depan dulu, satu kelompok untuk presentasi aktivitas pembelajaran pertama. Oke. Tolong hentikan sejenak ya. Teman kamu mau presentasikan hasilnya dulu. Selamat pagi teman-teman, saya dari kelompok 7 yang meramaikan 3 orang akan mempresentasikan dari kelompok kami. Manfaat kecerdasan artifisial di bidang ekonomi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. AI dapat membantu mengoptimalkan proses produksi, memprediksi kebutuhan pemeliharaan mesin, dan mengelola rantai pasokan secara efektif. Yang kedua, mendeteksi penipuan lain dan mengelola resiko. AI dapat digunakan untuk mendeteksi penipuan, keuangan, mengelola risiko kredit, dan memberikan rekomendasi investasi yang dipersonalisasi. Yang ketiga, meningkatkan pengambilan keputusan. AI membantu menganalisis data dan membuat keputusan yang lebih baik dalam manajemen dan konservasi sumber daya alam. Yang keempat, mengembangkan produk layanan baru. AI dapat membantu dalam mengembangkan produk dan layanan baru dengan menganalisis data pelanggan dan memprediksi kebutuhan pasar. Yang kelima, meningkatkan pengalaman pelanggan. AI dapat membantu dalam memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan interaktif melalui chatbot dan sistem rekomendasi. Baik, itu saja hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Berarti ada berapa manfaat KA di bidang ekonomi di sana? 5. Ada? 5. Ada 5. Bayang nggak? Untuk saat ini baru 5 loh. Nanti ke depannya bisa nggak? 7 atau 10? Bisa ya. Nah, bagaimana teknologi itu begitu cepat progresnya? Ya, bisa saja kamu nanti yang menciptakan KA itu di bidang ekonomi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 7 yang sudah selesai. Ya, udah. Sama-sama kita lihat dulu ya temannya untuk mempresentasikan aktivitas pembelajaran yang kedua. Silakan, Bu. Selamat pagi teman-teman. Kami akan presentasikan hasil kerja kami di tugas kedua. Ini tiga manfaat. Tiga penggunaan. 3 jenis perangkat KA. Coba dibesarin aja, itu bisa dibesarin. Nah, ya. Oke. Kita lihat ya, 3 aplikasi KA yang digunakan oleh teman-teman kamu apa saja. Bisa nggak? Aplikasinya. Sini kalau nggak. Yang pertama dari Gemini. Gemini kita bisa mencari gambar di Gemini dengan cara minta dia
membuat gambar. Ini salah satu hasil dari gambar yang dibuatkan oleh Gemini. From-nya, Hai Gemini, buatkan gambar poster tentang pembulian. Yang kedua, ChatGPT untuk membuat lagu atau yel-yel. Salah satunya seperti untuk yel-yel kelompok 1 pas pramuka kemarin. Coba bacain ini hasilnya, yel-yelnya. Ya. Satu. Kelompok 1 pasti juara. Coba besarin suaranya. Berdua lah, berdua. Satu bisa, kelompok 1 pasti juara. Semangat tinggi pantang mundur, satu kompak pasti makmur. Hei, kelompok 1 jaya. Just Oke, baca. yang ketiga apa? Boleh? Google untuk mencari teks. Teks. Apa teksnya? Seperti mencari tugas, salah satunya apa arti dari Siri? Siri memiliki beberapa arti yang berbeda, di antaranya adalah asisten virtual Apple. Siri adalah asisten pribadi virtual yang terdapat pada perangkat Apple seperti iPhone, iPad, atau Apple Watch yang dirancang untuk membantu penggunaan dengan berbagai tugas menggunakan perintah suara. Kita tangan dulu untuk kelompok 5 untuk aktivitas pembelajaran yang kedua. Sekarang kamu sudah nampak kan bagaimana cara mengerjakan aktivitas pembelajaran kedua, terus bagaimana menggunakan tools KA. Sudah terbuka pikirannya, biasanya kamu menggunakan satu saja, sekarang sudah banyak yang kamu gunakan. Benar nggak video? Yang tadinya kamu pernah pakai atau tidak pernah sama sekali pakai Gemini atau aplikasi Siri mungkin. Nah, yang biasanya kamu pakai ChatGPT, jadi semakin banyak kamu mengeksplorasi tools atau perangkat KA. Oke, terima kasih kelompok 5. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih. Tibalah kita di bagian refleksi ya. Nah, setelah kamu mempelajari pemahaman terhadap KA, ya. Coba, apa yang siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Kamu? Oktaviani? Apa yang bisa kamu simpulkan? Apa yang kamu peroleh untuk selama 2 jam pelajaran ini? Itu kita tahu berapa aplikasi KA yang sebelumnya kita nggak tahu. Terus kita juga tahu cara-cara penggunaannya. Itu aja. Sangat membantu nggak nanti kalau kamu ada tugas menugas? Sangat membantu. Yang lain ada yang mau menambahkan? Jadi KA itu sangat membantu kerja kamu. Tapi ingat nak, perlu Ibu sampaikan, Ibu ambil benang merahnya, penguatannya di sini. Ya. Baca ini apa? Yang tulisan warna kuning apa? KA tidak selalu benar. Ingat ya, jika KA diberi data yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksinya juga bisa salah. Nah, kemudian semakin baik data yang digunakan untuk melatih KA, semakin akurat hasilnya. Nah, jadi ingat KA itu hanya tools yang membantu kerja kita. Bukan dia sebagai didewakan atau bahkan sebagian orang itu mempercayakan semuanya pada KA. Ya, KA itu dibuat oleh manusia. Tetap manusia sebagai pengambil keputusan sendiri. Nah, jadi minggu depan kita masuk ke bagaimana proses KA itu, mulai menginput, mulai memproses sampai mengoutput. Oh, ternyata kita bisa ya Bu ya memasukkan data di aplikasi KA. Bisa. Namanya adalah testable machine. Jadi minggu depan kita akan masuk ke machine learning-nya dari aplikasi KA itu sendiri. Semoga hari ini bermanfaat ya untuk kita semua.
Jadi sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Rapikan lagi bangkunya ya. Rapikan kembali bangkunya. Ya. Oke, thank you. Thank you Aurel. Fikri.